Perkenalkan, nama saya Yunike Manopo, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Geometri. Saat ini, saya akan membahas biografi dari salah satu ahli matematika dalam bidang geometri, yaitu Pythagoras atau yang juga dikenal sebagai Bapak Bilangan. Mungkin kita tidak asing lagi jika mendengar nama Pythagoras, karena Pythagoras ini adalah salah satu tokoh yang memberikan banyak kontribusi dalam dunia matematika. Salah satunya yaitu Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini telah kita dengar dan pelajari sejak masih di bangku sekolah dasar. Pythagoras atau yang dikenal juga sebagai Bapak Bilangan diketahui lahir di Pulau Aegean, wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pythias. Pythias sendiri adalah penduduk asli Pulau Aegean, sementara ayahnya bernama Mnesarchus. Mnesarchus adalah seorang pedagang permata dari Tirus. Pythagoras diketahui memiliki beberapa saudara kandung. Pythagoras diketahui juga menikah dengan wanita bernama Theano dan dikaruniai 1 orang putra dan 3 orang putri. Semasa kecil, Pythagoras menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Kepulauan Samos, dan ketika ia telah tumbuh dewasa, ia pun mulai menemani ayahnya dalam berdagang. Kemudian, pada usia 8 tahun, Pythagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu Thales yang merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Meskipun pada waktu itu, Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, pertemuan itu cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan itu menimbulkan minat Pythagoras dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Kemudian pada tahun 535 sebelum Masehi, Pythagoras berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Namun, menurut pendapat lain, Pythagoras pergi ke Mesir untuk melarikan diri dari tirani Polykrates, penguasa Samos kala itu. Pada tahun 525 sebelum Masehi, Kaisar Kambises II dari Persia menaklukkan Mesir. Pythagoras ditangkap dan dibawa sebagai tahanan ke wilayah Babel atau Babilonia. Setelah itu, pada 522 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia meninggal dalam keadaan misterius dan juga Polykrates, penguasa tirani Samos kala itu, juga terbunuh. Peristiwa ini membuat kesempatan bagi Pythagoras untuk kembali ke Samos dan kemudian ia lakukan pada tahun 520 sebelum Masehi. Sekembalinya Pythagoras ke Samos, dia pun membuka sekolah bernama The Semicircle. Setelah itu, pada tahun 815 sebelum Masehi, Pythagoras memindahkan sekolahnya ke Kroton di Italia Selatan. Di Kroton inilah dia mulai mengajar dan dengan cepat ia mengumpulkan sekelompok pengikutnya. Pythagoras percaya bahwa semuanya dapat direduksi menjadi angka dan angka-angka ini memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Bagi Pythagoras, angka 10 adalah angka yang paling lengkap karena terdiri dari 4 digit pertama, yaitu 1, ditambah 2, ditambah 3, dan ditambah 4. Dan ketika ditulis dalam notasi titik, mereka membentuk segitiga. Dia juga percaya bahwa geometri adalah bentuk tertinggi dari studi matematika yang dengannya seseorang dapat menjelaskan dunia fisik. Keyakinan Pythagoras berasal dari pengamatannya terhadap matematika, musik, dan astronomi. Misalnya, ketika ia memperhatikan bahwa senar yang bergetar menghasilkan nada yang harmonis hanya ketika rasio antara panjang senar adalah bilangan bulat. Dia kemudian menyadari bahwa rasio ini dapat diperluas ke instrumen lain. Pythagoras selama masa hidupnya memiliki banyak sekali musuh. Salah satu dari musuhnya menghasut massa untuk melawan para pengikut Pythagoras dan membakar tempat mereka tinggal. Namun, Pythagoras berhasil melarikan diri. Dia kemudian pergi ke Metopontum dan menurut sebagian orang di sana, Pythagoras mati kelaparan. Namun, Pythagoras berhasil melarikan diri. Dia kemudian pergi ke Metopontum dan menurut sebagian orang di sana, Pythagoras kelaparan sampai mati.
Namun beberapa pendapat lain mengatakan bahwa Pythagoras terjebak dalam konflik antara Agrigentum dan Syracusans dan kemudian dibunuh oleh Syracusans. Apapun penyebab kematiannya, menurut sebagian besar sumber, dia meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras tetap menjadi warisan Pythagoras yang paling penting bagi dunia matematika hingga saat ini. Sekarang kita akan membahas asal mula dari teorema Pythagoras. Jadi, di sekolah yang didirikan oleh Pythagoras ini, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotesa, atau dengan kata lain, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pythagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Dan bahkan, beberapa sumber mengatakan, karena begitu senangnya Pythagoras berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda, Pythagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi. Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Demikianlah pembahasan saya tentang Pythagoras. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you.